Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang harus bisa menguatkan tekad dan semangat gitu teman-teman ya. Nah, kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis harus bisa menguatkan tekad dan semangat? Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menumbuhkan tekad, kemudian bisa menguatkan semangat juga. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu harus bisa menguatkan tekad, harus bisa menguatkan semangat juga gitu teman-teman ya. Karena kita tahu sendiri gitu teman-teman ya, tanpa kita menguatkan tekad, tanpa ada semangat teman-teman ya, itu pemulihan dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu nanti bakalan tersendat-sendat teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Loh Pak, bukannya kita itu harus mempelajari ini, bukannya kita harus memahami ini dan sebagainya gitu teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kalau seandainya kita memahami mungkin kita agak berat gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu tidak berbahaya, ya sudah kalian itu, kalau seandainya kalian memahami ini sulit, memahami itu sulit teman-teman ya, itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Terlalu banyak pikiran teman-teman ya, sudah jangan dipahami saja. Kalau seandainya kalian berat teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sembuh memang dengan cara pemahaman teman-teman, biar kita itu tidak ada ketakutan. Karena ketika tidak ada ketakutan, kita itu menanganinya bisa dengan mudah. Tetapi ada kalanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu memahami itu agak sulit teman-teman ya. Dengan kembung, gimana sih kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung itu suka suka keluar kembung gitu teman-teman ya, kenapa suka ada gasnya, kan seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya memahaminya sulit, mempelajarinya sulit, mencari tahu penyebabnya sulit gitu teman-teman ya, belajar masa bodoh saja gitu teman-teman, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu tidak berbahaya, ya sudah teman-teman ya, kalian saat ini yang harus kalian lakukan itu adalah gimana caranya supaya tekad untuk pemulihan itu terus hadir gitu
itu teman-teman ya tidak pernah naik surut. Nah itu teman-teman, kemudian semangatnya juga harus tetap ada gitu teman-teman, biar kita itu tidak ada kalanya merasa bosan dengan gangguan ini teman-teman ya. Karena dengan tekad dan semangat yang kuat gitu teman-teman ya, kalian pasti bakalan konsisten menjalani metodenya gitu teman-teman ya. Karena kalau seandainya tidak ada tekad yang kuat, kemudian tidak ada semangat yang tinggi teman-teman ya, metodenya itu kita jalaninya itu suka kadang agak males-males gitu teman-teman. Padahal metode tersebut itu adalah obat dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya kalian harus bisa menguatkan tekad kalian, kemudian harus tetap menumbuhkan rasa semangat kalian gitu teman-teman, biar kalian itu tetap konsisten menjalani metodenya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian metodenya seperti apa Pak? Saya harus semangat di metode itu, metode seperti apa? Karena kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya, ya sudah, jangan pernah mencari penyebab dan sebagainya, itu nanti bikin kita pusing teman-teman. Yang penting kalian itu fokus saja dijaga makannya teman-teman ya. Tapi Pak saya mata buram, jaga makannya gitu teman-teman ya. Tapi Pak saya pusing, jaga makannya gitu teman-teman ya. Pak saya agak kelayangan, jaga makannya gitu teman-teman ya. Karena semuanya juga kembali lagi dari sistem pencernaan teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita gitu teman-teman ya, tidak bisa bekerja dengan maksimal karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Wajar kalau seandainya pencernaan kita itu wajar kalau seandainya pencernaan kita belum membaik gitu teman-teman ya. Tapi gimana Pak cara memperbaikinya? Ya sudah, jaga makan saja. Nah itu teman-teman, itu dari medis gitu teman-teman. Jadi ketika kalian ingin mengetahui penyebab ini itu agak sulit teman-teman ya, nanti tambah stres kalian teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis tidak berbahaya. Ya sudah, mulai dari sekarang kuatkan tekadnya, kemudian kuatkan juga semangatnya gitu teman-teman, biar kalian konsisten menjaga metodenya. Metodenya apa? Yang tadi saya katakan, yang pertama menjaga pola makan teman-teman ya. Jam makannya kita tetapkan teman-teman ya, kemudian minumnya juga kita tetapkan, jangan pernah kurang dari 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman ya. Kemudian tidurnya juga ditetapkan. Di awal-awal malam kita sudah tertidur teman-teman, menghindari begadang-begadang teman-teman ya, karena ketika begadang kalian itu justru pemulihannya akan terasa terlambat. Nah itu teman-teman, karena ketika banyak begadang itu bisa mengganggu proses pemulihan. Nah itu teman-teman. Kemudian olahraganya juga dijaga teman-teman, dari mulai pola hidup gitu teman-teman ya. Olahraganya dijaga, kita sering bergerak gitu teman-teman, dan bergeraknya disesuaikan dengan kemampuan. Apakah yang sedang parah-parahnya juga harus olahraga teman-teman ya? Harus teman-teman ya, karena dengan olahraga seperti itu gitu teman-teman ya, itu bisa meningkatkan imun kalian teman-teman. Sementara yang mempertahankan kalian sehat itu dari imun kalian teman-teman ya. Tapi Pak saya itu nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa duduk. Saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika belum bisa berdiri teman-teman ya, saya mencoba olahraga teman-teman, walaupun hanya kakinya saja yang diongkang-ongkang. Nah itu teman-teman, walaupun hanya tangannya saja yang digerak-gerak seperti ini. Nah itu teman-teman, makanya olahraga itu sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya mulai dari sekarang jangan pernah menyerah dengan keadaan kalian. Apapun yang terjadi, olahraga harus hadir gitu teman-teman ya, walaupun dengan kemampuan saat ini gitu teman-teman ya, semampunya saja. Nah itu teman-teman. Kemudian tidurnya harus di awal-awal, jangan pernah kalian begadang-begadang. Nah itu teman-teman, itu dari pola hidup gitu teman-teman ya. Nah kemudian dari pola pikirnya gitu teman-teman ya, usahakan mulai dari sekarang hindari stres teman-teman ya, terlalu memikirkan tentang penyakit, terlalu banyak memikirkan tentang sensasi, terlalu banyak memikirkan tentang kematian teman-teman ya. Ngapain teman-teman ya? Karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak berbahaya. Ya sudah, jangan pernah berpikir yang tidak berbahaya teman-teman ya. Fokus saja dijaga makan, dijaga pola hidup, hindari stres gitu teman-teman. Selebihnya kalian senang-senang saja. Pak mau gimana senang-senang, saya itu punya banyak masalah di rumah misalkan seperti itu teman-teman ya. Masalah itu sifatnya tidak kekal teman-teman, nanti juga terlewati teman-teman ya, terselesaikan dengan sendirinya teman-teman ya. Siapa yang menyelesaikannya? Waktu yang menjawab teman-teman ya. Nah itu makanya
Jangan pernah memikirkan tentang hal apapun yang sifatnya itu ada beban pikiran, teman-teman ya. Itu khusus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, makanya mulai dari sekarang gimana caranya supaya kalian itu tetap semangat, kemudian tekadnya kuat gitu, teman-teman, biar kita itu konsisten menjalani metodenya, teman-teman. Saya ulang lagi metodenya, teman-teman ya. Yang pertama, menjaga pola makan dari mulai jenis makanan sampai jam makan kita jaga. Kemudian jangan lupa juga minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang gitu, teman-teman ya. Kemudian menjaga pola hidupnya dari mulai jam tidur gitu, teman-teman ya. Kita harus mulai tertidur di awal-awal malam gitu, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu diupayakan tidurnya itu 8 jam dalam satu malam. Nah itu teman-teman. Kemudian dari olahraganya, usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu harus rajin olahraga biar meningkatkan imun kita, teman-teman. Kemudian bisa biar dapat melancarkan aliran darah dan oksigen kita gitu, teman-teman. Nah, makanya kalian harus rajin olahraga semampunya saja gitu, teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah mampu jalan-jalan. Kalau seandainya kalian baru mampunya itu cuman duduk nongkrong sambil gerak-gerakan anggota badan kalian, lakukan saja itu. Nah itu teman-teman, yang jelas kalian itu hindari terlalu sering rebahan, berdiam diri, merenung, meratapi nasib. Itu yang salah, teman-teman, karena ketika kalian melakukan hal seperti itu, beban pikiran sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian usahakan untuk yang ketiganya itu menjaga pola pikir, teman-teman ya. Usahakan hindari stres, usahakan hindari terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif, teman-teman ya. Usahakan mulai dari sekarang pikiran-pikiran negatif itu dialihkan dengan hal-hal yang menyenangkan, teman-teman ya. Karena pikiran itu sangat kuat sekali mempengaruhi kehidupan kita, teman-teman ya. Mari berpikir logika saja. Kalau seandainya orang yang selalu berpikir tentang negatif, teman-teman, hasilnya pasti negatif. Kita selalu meratapi nasib, hasilnya kita sedih gitu, teman-teman. Selalu membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian berpikirnya itu yang bahagia-bahagia, teman-teman ya, yang hadir itu rasa semangat, rasa bahagia, teman-teman. Nah itu teman-teman. Dan ketika hadir rasa bahagia, rasa semangat, semua gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu nanti akan terkikis dengan sendirinya, teman-teman ya, tergantikan dengan rasa bahagia, teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis lebih dominan, kita itu 99 itu ada gangguan di pikiran, teman-teman ya. Nah itu selebihnya untuk 1%-nya di medis gitu, tentang asam lambung. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, mulai dari sekarang harus bisa menguatkan tekad dan semangat, teman-teman ya. Kalau seandainya kalian memahami untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu agak sulit, ya sudah teman-teman, biar nggak banyak pikiran. Wah ini menangani ini gimana nih, menangani sakit perut ini gimana nih, menangani sakit kepala ini gimana nih, biar nggak terlalu banyak pikiran, teman-teman ya. Kalian usahakan mulai dari sekarang belajar masa bodoh saja gitu, teman-teman. Yang penting kalian harus konsisten menjaga makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, teman-teman ya. Apa benar Pak dengan menjaga 3P itu sakit-sakit kepala itu bisa hilang dengan sendirinya? Untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sensasinya banyak, teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu selalu bilang sensasinya adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman, kalau seandainya dijelaskan nanti kalian tambah pusing, teman-teman ya. Sakit kepala itu bisa karena efek stres, teman-teman ya. Kita stres terhadap hal-hal yang menakutkan, teman-teman ya, tentang kematian, tentang penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, sehingga nanti ketika selalu berpikir seperti itu, tubuh kita itu menjadi waspada. Ada penegangan otot di situ. Nah itu teman-teman, ketika ada penegangan otot lebih berpengaruh, apalagi bagian kepala, teman-teman ya, bisa mempengaruhi sakit kepala. Nah itu teman-teman. Nah makanya di situ harus ada jaga pola pikir juga gitu, teman-teman. Kembali lagi sama metodenya. Pola pikir harus dijaga, kan gitu teman-teman ya. Pak, apakah benar kalau seandainya kita belajar masa bodoh hanya fokus saja dengan metodenya, perut saya ini nanti bisa membaik dengan sendirinya? Betul teman-teman ya. Kan di situ di 3P itu ada ya, menjaga pola makan. Ketika kalian pencernaannya sedang error, jaga pola makannya. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana gitu, teman-teman. Jadi mulai sekarang jangan pernah
Pak, bagaimana cara menangani ini, bagaimana cara menangani itu, pusing kalian nantinya teman-teman ya. Sementara untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada status psikosomatis itu harus bisa menghindari beban-beban pikiran teman-teman ya. Nah itu, makanya ketika kalian sudah tahu, yang penting kalian sudah tahu saja bahwa gangguan asam lambung gak ada status psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, selebihnya kalian harus bisa menguatkan semangat, harus bisa menguatkan tekadnya juga, biar kalian konsisten terhadap metodenya gitu teman-teman. Ketika kalian konsisten terhadap metodenya, justru kesembuhan dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu bakalan lebih cepat. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran harus bisa menguatkan tekad dan semangat gitu teman-teman. Alasannya memang seperti itu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, tekad dan semangat itu turun naik teman-teman. Dan ketika turun naik itu justru ketika menjalankan metodenya itu tidak stabil, dan itu bisa mengganggu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya titip dari sekarang, biar kalian cepat membaik, usahakan harus tekadnya harus kuat, kemudian semangatnya harus tinggi, biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran menguatkan tekad dan semangat. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.